Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai salah satu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Pengertian ini mengandung arti bahwa kurikulum harus tertuang dalam satu atau beberapa dokumen atau rencana tertulis. Ada beberapa pendapat tentang kurikulum. Seorang yang bernama Ralph Taylor pada tahun 1957 menegaskan bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang dirancanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Lebih jauh lagi, menurut Taylor, dalam Hamsa B.UNU pada tahun 2005 menyatakan bahwa suatu jawaban secara menyeluruh terhadap pernyataan-pernyataan. Yang pertama yaitu tujuan dan maksud yang akan dicapai sekolah. Yang kedua, kesempatan-kesempatan belajar yang akan menyebabkan perubahan tingkah laku peserta didik. Yang ketiga, mengorganisasi pengalaman belajar dan penilaian untuk mengetahui keberhasilan. Jika keempat jawaban atas pernyataan itu telah terjawab, itulah yang dimaksud kurikulum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, tambahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan definisi kurikulum menurut beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana atau program yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan sekolah dalam bentuk dokumen yang berisikan berbagai komponen seperti pikiran tentang pendidikan, tujuan yang akan dicapai, konten yang dirancang dan harus dikuasai peserta didik untuk menguasai tujuan, peserta yang dirancang untuk menguasai konten, evaluasi yang dirancang untuk mengetahui penguasaan kemampuan yang dapat dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman atau hasil belajarnya. Yang kedua yaitu landasan filosofi pengembangan kurikulum. Kurikulum disusun hendaknya memiliki landasan yang kuat karena disinilah mindset dari kurikulum itu dimulai. Bukan kurikulum yang copy-paste, tapi suatu sistem pendidikan negara lain. Pengembang kurikulum haruslah mempunyai landasan berpijak yang kokoh. Ini yang dimaksudkan agar kurikulum yang dibuat dalam menuntun siswa mencapai tujuan jangka pendek yang dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan pendidikan jangka panjang. Paling tidak, terdapat 3 landasan dalam mengembangkan suatu kurikulum yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologi. Yang ketiga yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntunan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam lebih spesifik. Herliati pada tahun 2008 menjelaskan bahwa setelah Indonesia merdeka dalam pendidikan, dikenal beberapa masa pemberlakuan kurikulum yaitu sederhana pada tahun 1947 sampai 1964. Pembaruan kurikulum pada tahun 1968 dan 1994, dan kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 dan 2006, yaitu kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947 sampai 1968.
Kurikulum yang dipelajari di Indonesia dipengaruhi oleh tatanan sosial politik di Indonesia. Negara-negara penjajah yang mendalami wilayah Indonesia ikut juga mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan diatur dengan prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa, mengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Rencana Pelajaran 1947. Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran atau GBP. Rencana Pelajaran tahun 1947 mengurangi pendidikan pikiran dalam arti kognitif, namun yang diutamakan pendidikan watak atau perilaku. Rencana Pelajaran terurai 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Pada akhir era kekuasaan Soekarno, kurikulum pendidikan yang lalu diubah menjadi Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada Rencana Pendidikan 1964 adalah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Rencana Pendidikan 1964 melahirkan kurikulum 1964 yang menitik beratkan daya cipta rasa, karya, sastra, dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Yang kedua yaitu kurikulum berorientasi pencapaian pada tahun 1975 sampai 1994. Setelah Indonesia memasuki masa Orde, maka tatanan kurikulum pun mengalami perubahan dari rencana pelajaran menuju kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan, yaitu kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Yang ketiga yaitu kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP pada tahun 2004 sampai 2006. Kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan 1975 sampai 1994 berimplikasi pada penguasaan kognitif lebih dominan namun kurang dalam penguasaan keterampilan atau skill. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2004 lebih populer dengan sebutan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, lahir sebagai respons dari tuntunan reformasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintahan dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP adalah satuan sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Pembaruan KTSP sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL yang ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, dalam arti tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan Nasional. Penyusunan KTSP selain melibatkan guru dan karyawan, juga melibatkan komite keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan kurikulum. Maka, KTSP yang disusun akan sesuai dengan aspirasi masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan kebutuhan masyarakat.